Sesuai rencana sebelumnya, hari ini gue bakal menuntaskan semua alur cerita dari Jeepers Creepers. Dan film yang akan kita recap adalah film Jeepers Creepers yang keempat. Film ini dibuat tahun 2022, yang tujuan awalnya adalah membuat trilogi baru dari waralaba Jeepers Creepers itu sendiri. Pada dasarnya, film ini bisa dibilang film yang berdiri sendiri, dalam arti plot ceritanya tidak menyinggung peristiwa di 3 film sebelumnya. Nah, ceritanya sendiri berlatar di tahun 2022, yang mengisahkan tentang sosok Creeper yang terbangun setelah 23 tahun tertidur, di mana semua yang dilakukan selama perburuannya, rupanya makhluk ini juga dibantu oleh beberapa orang, atau sebut aja sekte yang mempercayai tentang makhluk tersebut. So, kalau gitu duduk yang manis dan selamat menonton. By the way, kalau kalian dengar suara hujan, ya harap maklum ya. Film dimulai dengan sepasang bapak dan ibu yang terlihat melintas di tengah jalan. Gak lama kemudian, ada nih sebuah truk yang tiba-tiba aja mengklakson mereka dari arah belakang. Nah, karena nggak mau ada masalah, si bapak lalu membiarkan truk tersebut mendahuluinya. Setelah beberapa saat berlalu, mereka lalu kembali melihat truk yang tadi, yang sekarang berada di sebuah gereja tua, di mana si pengemudinya terlihat sedang melemparkan sesuatu ke dalam pipa. Nah, karena kemungkinan sosok tersebut melihat si bapak dan ibu mengetahui apa yang dikerjakannya, akhirnya si pengemudi yang merupakan sosok mengerikan lalu mengejarnya dan kemudian membuat mobil yang dikendarai bapak dan ibu itu harus segera menepi demi menyelamatkan diri mereka. Cerita ini kemungkinan hanyalah callback untuk film pertamanya, yaitu ketika Derry dan Patricia mengalami skenario yang hampir sama persis sebelum akhirnya bertemu dengan Creeper dalam film pertamanya. Kemudian setelah lolos dari bahaya, kedua orang tua tadi akhirnya memutuskan untuk memeriksa gereja tempat mereka melihat sosok misterius tersebut yang sebelumnya melemparkan sesuatu. Dan tepat pada saat pasangan itu mengintip ke dalam saluran pembuangan, ternyata itu hanyalah sebuah film fiksi yang dibuat untuk mengenang sosok urban legend yang bernama Creeper. Yang kebetulan film itu ditonton oleh pasangan muda yang bernama Lane dan juga Case, yang sekarang mereka ini lagi dalam perjalanan untuk liburan dan bersenang-senang. Nah, sepanjang perjalanan, kedua orang ini bahkan sedikit berdebat tentang hal itu. Case sangat mempercayai tentang Creeper. Case juga bahkan mengatakan kalau sejauh ini sudah ada 3 film yang dibuat dari legenda tersebut. Sedangkan Lane sama sekali nggak mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol nih, tiba-tiba Lane secara mendadak menepikan kendaraannya. Di mana ternyata Lane ini kepengen muntah akibat alergi belut. Bukan dong, kalau muntah begini biasanya dia hamil cuy. Nah, pasangannya si Case belum tahu kalau ceweknya itu lagi hamil. Namun rupanya selain berlibur, sebenarnya tujuan Case mengajak Lane pergi adalah dia nantinya kepengen melamar kekasihnya itu. Nah, di lokasi yang berbeda, Creeper terbangun dari tidur panjangnya. Makhluk itu merangkak sampai kemudian dia mengambil sebuah kostum yang biasanya dipakai untuk membuat orang-orangan sawah. Sementara itu, nggak jauh dari lokasi tersebut, ada seorang pemuda yang bernama Sam yang menghentikan kendaraannya karena dia kebelet pengen kencing. Nah, Sam ini merupakan saudara dari Lane, yang tujuannya ke sini adalah untuk bertemu dengan Lane dan juga Case. Dia sempat menelepon Lane dan menanyakan perihal keadaan saudarinya itu. Tapi naas, pada saat dia selesai menelepon, tiba-tiba kita balik lagi ke Lane dan juga Case, di mana mereka berdua sekarang memutuskan untuk mampir di salah satu toko penjualan barang-barang antik demi untuk menanyakan alamat tujuan mereka. Pemilik toko tersebut bernama Lady Manila. Setelah memberitahukan lokasi alamat yang dituju, Lady Manila dan juga Lane tanpa sengaja saling bersentuhan, yang di saat itu juga Lane mendapatkan semacam penglihatan. Setelah kedua pasangan itu pergi, Lady Manila sempat menghubungi seseorang, di mana dia kemudian mengatakan ada pohon yang berbuah, sambil mengelus-ngelus semacam patung tepat di bagian perutnya. Singkat cerita, Case dan juga Lane sampai di hotel tempat mereka akan menginap. Nah, karena memang Case niat awalnya berencana melamar Lane malam ini, mereka kemudian memilih untuk hadir di sebuah festival horor dengan tema cosplay. Kemudian, setelah mencoba berbagai macam kostum, akhirnya mereka pun berangkat ke lokasi. Begitu sampai, mereka melihat banyak banget orang-orang yang memang menghadiri acara tersebut. Di sini mereka berdua melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari jajan sampai mereka juga memainkan sebuah permainan aneh, yaitu melempar senjata shuriken The Creeper. Seorang penjaga permainan tersebut yang bernama Stu mengatakan kalau para penduduk lokal memang meyakini cerita dari Creeper.
termasuk senjata shuriken palsu ini yang semuanya dibuat berdasarkan apa yang mereka tahu tentang makhluk tersebut. Intinya di sini setelah Case dan Lane bersenang-senang, pada akhirnya mereka kemudian ikut ke dalam sebuah permainan yang bernama Undian Creeper, semacam permainan utama yang ada di festival ini. Jadi pemenang dari undian nanti akan dikirimkan ke sebuah rumah tua, yang mana di rumah tersebut si pemenang bakal menghadapi teror yang mematikan dari legenda Creeper. Tapi semuanya itu tentunya hanyalah sebuah hiburan yang nantinya akan disiarkan secara online. Jadi beneran cuma hiburan cuy. Nah, undian pemenang permainan tersebut dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Madame Carnage. Namun yang bikin aneh adalah ketika pemenangnya akan diundi, sosok yang membawa toples yang berisi nama-nama pemenangnya ternyata dibawa oleh Lady Manila, si ibu pemilik toko antik. Dan keanehan pun baru terasa ketika pemenang undiannya diumumkan. Rupanya pemenangnya adalah Case dan juga Lane. Lane memang sempat merasa curiga, tapi karena Case sangat antusias, apalagi kalau berhubungan dengan Creeper, akhirnya mereka berdua pun setuju untuk ikut masuk dalam permainan tersebut. Nah, setelah menandatangani perjanjian, Case dan Lane lalu diantar ke lokasi tujuan. Mereka juga ditemani oleh beberapa orang. Ada seorang pemandu yang bernama Carrie. Terus ada Stu sebagai pak supir yang sekaligus penjaga permainan sebelumnya. Kemudian ada Jamie sebagai produser acara tersebut. Dan juga seorang kameramen yang bernama Michael. Sementara itu di lokasi festival, Creeper dengan menggunakan kendaraannya tiba-tiba menabrakkan mobilnya ke menara sutet yang seketika aja membuat semua orang kehilangan sinyal untuk mengakses internet mereka. Next, kemudian Case dan Lane beserta dengan yang lainnya akhirnya tiba di lokasi tujuan. Dari sana mereka lalu memutuskan untuk berjalan kaki demi sampai ke sebuah rumah yang akan menjadi tempat permainan. Nah, masalahnya, karena ada beberapa masalah yang terjadi di antara orang-orang ini, tanpa sadar mereka semua lalu terpencar. Dan di saat itu juga, Lane yang kebetulan lagi dilamar oleh Case tiba-tiba diculik oleh Creeper. Sedangkan si kameramen yang bernama Michael yang berada di lain sisi secara mendadak juga ikutan diserang. Lane memang diculik oleh Creeper, tapi Michael si kameramen dibunuh dan mayatnya dibiarkan begitu aja. Michael bukan dibunuh oleh Creeper, melainkan oleh seseorang. Karena sejauh yang kita tahu, Creeper nggak akan pernah meninggalkan mangsanya. Nah, ketika orang-orang yang tersisa itu mengetahui kalau si kameramen udah mati, termasuk Case yang memberitahu bahwa pacarnya telah diculik, kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tempat permainan mereka berada. Namun anehnya, begitu masuk, pintu tersebut ditutup dari luar oleh beberapa orang. Yang ternyata, yang menutup pintu itu adalah Madame Carnage, Lady Manila, dan juga seorang pemimpin sekte. Jadi rupanya mereka-mereka ini udah mensabotase acara yang seharusnya untuk sekedar hiburan, yang sekarang malah berubah menjadi sebuah momen yang mengerikan. Nah, tepat di ruang bawah tanah rumah tersebut, Lane terbaring dalam keadaan terikat, di mana untuk pertama kalinya, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok yang bernama Creeper. Ternyata Creeper ini tuh sengaja menculik Lane demi untuk mengambil isi perutnya, karena makhluk ini tahu kalau Lane sedang hamil. Creeper memang sempat menusukkan pisaunya ke perutnya si Lane, tapi untungnya perhatiannya menjadi teralihkan setelah dia mendengar keributan yang disebabkan oleh Case dan yang lainnya. Nah, di sini Case, Carrie, dan juga Jamie merasa kalau semuanya ini direncanakan oleh Stu, yang padahal Stu sendiri nggak tahu apa-apa, karena sebenarnya dia ditugasi untuk membawa mereka semua ke sini. Kemudian suasana menjadi menegangkan ketika Creeper mulai memburu mereka. Dari sana, di salah satu ruangan, tanpa sengaja mereka menemukan mayatnya si Sam yang tergantung dengan keadaan yang mengenaskan. Creeper juga muncul di sini, di mana mereka semua langsung kaget begitu melihat sosok legenda tersebut. Stu sempat menembakkan senjatanya dan menyebabkan tangan Creeper terluka. Namun karena ini makhluk nggak bisa dibunuh dengan cara seperti itu, akhirnya mereka pun pergi menyelamatkan diri. Nah, sebelum mengejar Case dan teman-temannya, Creeper terlebih dahulu memakan tangan dari mayatnya Sam guna mengembalikan tangannya yang terluka tadi. Dari sana dia kemudian kembali memburu mereka semua. Sampai di suatu ruangan tanpa diduga mereka bertemu dengan Lane yang ternyata dia ini berhasil melepaskan diri dengan memanfaatkan keadaan tersebut. Mereka berlima kemudian terus berpindah-pindah, dan begitu tiba di suatu ruangan, mereka menemukan sebuah telepon. Namun naas, pada saat Jamie mendekatinya, Jamie harus terkena jebakan yang kemudian membuat kakinya terluka. Telepon tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menghubungi polisi, tapi sayangnya ketika digunakan, Creeper sudah mengetahuinya, sehingga mereka sekarang harus terus berlari. Sampai ketika berada di bawah, Creeper muncul lagi, dan kali ini dia berhasil membunuh Carrie. Di sisi lain,
Case dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam salah satu ruangan, sembari mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Nah, di ruangan ini mereka juga menemukan banyak banget alat-alat yang dipakai untuk memuja sesuatu, yang ternyata tepat di bawah mereka ada semacam ruangan yang menampung banyak mayat, yang selama ini digunakan oleh orang-orang pemuja Creeper untuk memberi makan makhluk itu. Di momen ini juga, Lane menjelaskan bahwa diketahui kalau Creeper sengaja memburu Lane dikarenakan bayi yang ada di dalam kandungannya. Karena itu, mereka lalu memutuskan untuk melawan daripada mereka harus terus berlari, yang hasilnya mereka juga pasti bakal mati-mati juga. Nah, dengan menggunakan beberapa alat yang dibawa oleh Lane dari tempat sebelumnya dia diculik, mereka lalu mencoba membuat semacam jebakan. Tapi dalam prosesnya, Jamie harus mati. Sementara Stu berhasil menggiring makhluk itu ke bawah, di mana Lane sudah menunggunya. Lane sengaja menyerahkan bayi yang ada di dalam kandungannya, dengan maksud untuk mengulur waktu, supaya Case dan juga Stu bisa bergerak ke atas. Nah, begitu Creeper mencengkram lehernya si Lane, seketika itu juga rencana pun dijalankan. Setelah kejadian itu, tanpa diduga, ribuan burung gagak muncul dan mulai menyerang mereka. Stu harus mati karena terjatuh, sementara Case bersama dengan Lane berhasil masuk ke dalam rumah. Ribuan burung gagak tadi rupanya secara serempak mengerumuni jasad Creeper, yang seketika itu juga tubuh Creeper tiba-tiba menghilang. Gak berapa lama setelahnya, para petugas polisi datang ke lokasi kejadian, yang dengan cepat, Case dan juga Lane langsung dibawa dan diselamatkan. Sementara itu di lokasi yang berbeda, para gagak yang sebelumnya memangsa Creeper terlihat berkumpul, di mana ternyata burung-burung ini menghidupkan kembali sosok mengerikan tersebut. Dan tamat cuy. Ya, begitulah alur cerita film Jeepers Creepers yang keempat. Buat gue pribadi, Jeepers Creepers yang keempat ini adalah yang paling buruk di antara trilogi sebelumnya. Mulai dari plotnya, visualnya, dan para pemerannya itu jauh banget jika dibandingkan dengan film pertama, atau yang ketiga lah. Sejauh ini, inilah yang paling belok. Namun meskipun begitu, film ini masih bisa ditonton lah. Masih layak lah jika kalian pengen nonton film horor yang nggak menegangkan sama sekali. Ya bolehlah masuk rekomendasi kalian. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.